Inter semakin dekat datangkan Malangsar dengan status pinjaman. Nerazzurri sedang dalam negosiasi lanjutan untuk merekrut pemain berusia 22 tahun itu dengan status pinjaman disertai opsi permanen. Sarr merasa bahwa menit bermain yang ia dapat sejauh ini di Chelsea masih jauh dari yang ia harapkan. Jadi, ada kemungkinan Sarr akan cabut sebagai pemain pinjaman lagi di bulan Januari 2022 setelah menghabiskan masa peminjaman di FC Porto musim lalu. Nerazzurri ingin menambah opsi yang lebih solid untuk lini pertahanan tim Simone Inzaghi sebagai pelapis trio bek utama, yakni Milan Skriniar, Stefan De Vrij, dan Alessandro Bastoni. Ranocchia dan Darmian menderita cedera paha. Inter Milan telah mengkonfirmasi melalui laman resmi klub bahwa bek sayap Matteo Darmian dan bek tengah Andrea Ranocchia mengalami cedera paha. Pemeriksaan klinis instrumental terhadap Matteo Darmian dan Andrea Ranocchia telah dilakukan pada pagi ini di Institut Humanitas di Rozzano, bunyi pernyataan klub. Matteo Darmian menderita cedera otot rectus anterior paha kiri, sedangkan Andrea Ranocchia mengalami cedera otot pada adduktor brevis paha kanan. Kondisi kedua pemain tersebut akan dievaluasi kembali untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses pemulihan cedera. Sembuh dari demam, Vidal kembali berlatih jelang laga Inter kontra Spezia. Nerazzurri telah mengkonfirmasi melalui laman resmi bahwa kedua pemain asal Chili, yakni Arturo Vidal dan Alexis Sanchez terlibat dalam sesi latihan secara penuh bersama skuad asuhan Simone Inzaghi pada Senin sebagai persiapan laga pekan ke-15 tersebut. Vidal sebelumnya absen dalam kemenangan 2-0 Inter atas Venezia, karena terserang gejala demam dan peradangan tenggorokan. Sementara itu, Sanchez juga telah menepi dalam beberapa pertandingan terakhir Nerazzurri karena mengalami cedera paha saat melakoni tugas internasional bersama tim nasional Chili. Namun, kedua pemain tersebut kini telah sepenuhnya pulih dan siap tampil di saat Nerazzurri menjamu Spezia asuhan Thiago Motta di Stadion Giuseppe Meazza. Paolo Condo, Simone Inzaghi telah mengubah Inter dari sisi reaktif menjadi proaktif. Inter adalah tim yang sangat meniru ide-ide taktis Conte selama 2 musim di mana pelatih asal Italia itu memimpin, dan Inzaghi telah menghabiskan beberapa bulan terakhir untuk membentuk kembali tim dengan citranya sendiri. Condo telah memperhatikan hal ini, dan merasa bahwa Nerazzurri sekarang memainkan gaya yang lebih menyerang dan menguasai bola dengan cara yang mencerminkan ide-ide seorang manajer yang visinya juga berubah. Dirombak oleh Inzaghi menjadi versi yang berbeda dari mereka di bawah Conte, yang jelas, tetapi juga dari sisi Lazio-nya, ini lebih menonjol mengingat kecenderungan banyak pelatih untuk terus berusaha mengimplementasikan ide-ide mereka. Inzaghi berhasil menyelesaikan transisi dari sepak bola reaktif ke proaktif, ujar Condo. Inter pertimbangkan Nandes dari Cagliari, setelah cedera Darmian. Setelah kehilangan Matteo Darmian karena cedera, Inter siap untuk menghidupkan kembali minat mereka pada gelandang Cagliari Nathan Nandes. Setelah mengejar kesepakatan untuk Nandes untuk sebagian besar musim panas tetapi gagal untuk menyetujui pinjaman dengan kewajiban untuk membeli, Inter siap untuk kembali untuk pemain internasional Uruguay pada bulan Januari. Paulo Di Canio, Hakan Çalhanoğlu telah menambah permainannya dan gol luar biasa. Dalam pertandingan terakhir, pengaruh pemain Turki itu sangat penting, membantu Nerazzurri meraih 3 kemenangan beruntun di semua kompetisi termasuk gol pembuka penting melawan Venezia di akhir pekan. Di Canio terkesan dengan apa yang dilihatnya dari mantan gelandang AC Milan, dan merasa bahwa Nerazzurri tampil di level yang sangat tinggi sebagai sebuah tim. Çalhanoğlu dalam beberapa pertandingan terakhir melakukan tackle dan merebut kembali bola, hal-hal yang tidak biasa dia lakukan, dan kemarin dia mencetak bola dengan memasukkan bola ke dalam sedikit ruang, memukulnya dari jarak jauh, gol yang luar biasa, ujar Di Canio.
Newcastle bersedia menawarkan Marcelo Brozovic, uang gila. Mengingat pemain internasional Kroasia itu menuju 6 bulan terakhir dari kontraknya dan bermain di posisi yang kabarnya ingin diperkuat Eddie Howe yaitu gelandang tengah, pemain berusia 29 tahun itu akan menjadi nama yang logis untuk ditargetkan. Namun, meskipun klub seharusnya bersedia membayar uang gila, Brozovic dikatakan memiliki sedikit keinginan untuk ingin bergabung dengan klub dalam kondisi mereka saat ini mengingat ancaman degradasi yang sangat nyata. Tronchetti Provera, pelatih Inter Simone Inzaghi telah melakukan pekerjaan luar biasa. Provera memberikan pemikirannya tentang musim Nerazzurri sebagai CEO untuk perusahaan yang telah menjadi sponsor jersey klub selama 26 tahun sebelum musim ini. Provera masih mengikuti Nerazzurri dengan tajam, dan senang melihat performa mereka saat ini. Dia memberi kesan tentang tim, sangat sulit bagi Inter untuk menjadi kompetitif seperti sekarang ini dan bermain dengan sangat baik. Inzaghi pantas mendapat tepuk tangan meriah, dia telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Sama untuk semua pemain, Inzaghi telah menjadikan sepak bola yang bagus sebagai dasar untuk pekerjaannya di Inter. Dia meningkatkan para pemain secara taktis dan menambahkan sesuatu yang membuat mereka lebih kompetitif, ujar Provera. BP Marotta, kami tidak perlu berkompromi untuk perpanjang kontrak Marcelo Brozovic. Inter telah meresmikan 2 perpanjangan kontrak signifikan musim ini, mengamankan masa depan Nicolo Barella dan Lautaro Martinez hingga musim panas 2026. Mengenai fakta bahwa klub belum memperpanjang kontrak dengan Brozovic, ia menyatakan bahwa, ini adalah penilaian yang dibuat secara strategis, ini bukan pertama kalinya sebuah klub berhadapan langsung dengan masalah ini. Dia 1 tahun dari kontraknya berakhir, tapi ini tidak akan menjadi sesuatu yang harus kita kompromikan selama kondisinya terus ada untuk berjalan bersama, ujar Marotta. Alfredo Pedula, Inter siap perpanjang kontrak Ivan Perisic setelah tampil melawan Shakhtar. Perisic telah menikmati performa bagus musim ini setelah dikaitkan dengan pintu keluar dari Inter selama musim panas, tetapi penampilannya baru-baru ini secara khusus membuatnya mendapatkan pujian. Melawan Shakhtar di Liga Champions, bek sayap ini tampil luar biasa saat Nerazzurri meraih kemenangan meyakinkan 2-0 untuk memastikan lolos ke babak sistem gugur. Klub terkesan dengan apa yang mereka lihat darinya selama pertandingan, dan ini hanya memperkuat niat mereka untuk memperbarui dengan pemain yang kontraknya saat ini akan berakhir pada akhir Juni 2022. Luca Marchegiani, Inter punya chemistry di bawah Simone Inzaghi. Gaya permainannya penuh percaya diri, mengontrol, dan tim tampaknya berfungsi sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar jumlah bagian-bagiannya di bawah pelatih Italia. Marchegiani merasa bahwa ritme yang ditemukan Inter membuat mereka menjadi tim yang harus dikalahkan di Serie A, dan dia memuji Inzaghi karena membawa mereka ke level ini sebagai sebuah grup. Visi tim secara keseluruhan memberi pemain kepercayaan diri pada waktu yang tepat, ada chemistry di Inter. Inzaghi memiliki pemahaman pribadi yang luar biasa, dia berhasil membangun hubungan yang sangat baik dengan para pemain yang menanggapi hal ini, ujar Marchegiani. Selamat kepada Nicolo Barella Lautaro Martinez atas peringkat Ballon d'Or. Nerazzurri mengucapkan selamat kepada pasangan ini dengan sebuah postingan di akun Instagram resmi mereka, di mana mereka memastikan untuk memberitahu para penggemar bahwa pencapaian individu kedua pemain untuk klub dan negara telah diakui. Mereka memberi judul pada postingan tersebut, ke-21 untuk Lautaro dan ke-26 untuk Barella di peringkat France Football, TC Ballers. Gelandang Inter Marcelo Brozovic berlatih jelang pertandingan Serie A dengan Spezia. Gelandang Kroasia itu memposting foto dari sesi latihan hari ini di mana ia dan rekan setimnya Alexis Sanchez dan Denzel Dumfries terlihat bekerja keras untuk mendapatkan kebugaran penuh dan kesiapan taktis.
Mendapatkan 3 poin dari Spezia tidak akan menjadi tugas yang mudah, seperti yang jarang terjadi di Serie A, tetapi pemain berusia 29 tahun dan anggota skuad lainnya memastikan mereka sepenuhnya siap. Skuad Inter mempersiapkan pertandingan Serie A dengan Spezia, morning training. Mengambil 3 poin dari pertandingan tidak akan menjadi tugas yang mudah meskipun posisi lawan berada di dasar klasemen, tetapi Nerazzurri memastikan mereka sepenuhnya siap menghadapi tantangan. Klub memposting gambar para pemain dalam latihan jelang pertandingan di akun Instagram resmi mereka. Mereka memberi judul pada postingan tersebut, Morning Training. Prediksi Inter Milan versus Spezia, prediksi dan susunan pemain. Hampir tanpa peringatan, sang juara musim lalu telah merangkak kembali ke tengah perebutan Scudetto, saat momentum terbangun di bawah bimbingan Simone Inzaghi. Kunci kesuksesan mereka adalah serangan yang beragam, karena 34 gol Inter sejauh ini menempatkan mereka di antara eselon teratas di seluruh Eropa selama kampanye saat ini. Tidak hanya itu, Inzaghi telah berhasil mempertahankan reputasi klub barunya sebagai pemenang serial di kandang sendiri sejak ia tiba, meskipun ada langkah-langkah pemotongan biaya di bursa transfer musim panas. Secara keseluruhan, Inter telah memenangkan jumlah pertandingan kandang terbanyak di 5 liga teratas Eropa sejak awal musim lalu, jadi tidak ada alasan untuk mengharapkan apapun selain 3 poin pada peluit akhir pada hari Rabu. Pasukan Thiago Motta sekarang terpaut 4 poin dari tim terdekat di atas mereka di klasemen, dan hanya menjaga kepala mereka di atas garis putus-putus yang ditakuti. Setelah musim debut yang mengesankan di Liga Papan atas Italia, Nzola agak kehilangan arah tahun ini, menunjukkan kesulitan yang dihadapi klub Liguria hanya dalam kampanye Serie A kedua mereka. Sementara menemukan jaring telah menjadi masalah bagi Ancelotti, telah di ujung lain di mana sebagian besar kerusakan telah dilakukan musim ini. Bahkan, menjelang perjalanan mereka ke Milan, mereka telah kalah dalam 4 pertandingan tandang berturut-turut dengan kebobolan gol dengan rata-rata 3,5 per pertandingan yang memusingkan.